kameranya. Ini saya harus cari akal supaya saya harus bikin soal baru untuk UAS karena ternyata soal UTS kemarin yang Pak Edi bocor ya. Bocor dari senior-seniornya. Jadi nilainya katanya sih bagus-bagus gitu, bukannya dosen bangga nilainya bagus. Tapi kalau misalnya dapatnya itu tidak dengan halal sih, saya mah embung nilai bagus. Dan itu udah jadi perbincangan dosen-dosen bahwasannya ternyata kakak kelas ini sayang banget sama adik kelasnya. Dibagi-bagi soalnya. Jadi adik-adiknya tinggal menampung soal tahun lalu. Gitu. Jadi saya akan membuat soal baru untuk kalian. Bukan bahagia melihat mahasiswa sedih, tapi mengajarkan mahasiswa punya integritas. Oke, kayaknya saya kemarin tuh ngasih soal ya. Ngasih tugas soal kan ya? Iya, enggak? Enggak? Iya, Bu. Ya, dikerjakan enggak? Kalau dikerjakan dibahas, kalau nggak dikerjakan nggak usah dibahas. Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan ini berapa orang? Atau jangan-jangan nggak tahu? Nih ya, PPT kuliah yang kemarin. Saya buka dulu. Terus kayak besok kayak saya ujiannya sama kalian nih, kalian ke kampus aja ya, kita di CBT Lab aja ya. Capek-capek saya bikin soal, nanti kalian share lagi ke angkatan bawahnya, embung saya bikin kayak gitu. Saya minta sama Pak WD1 sama Kak Prodi, rata-rata kan udah pada praktikum hybrid tuh. Di tempat yang lain aja ya, di fakultas yang lain itu, saya ngeliat di Instagramnya Info Unan, Tralala, Trili gitu, FISIP, FIB, dan itu mereka udah pada ke kampus setengah-setengah. Nah, masa cuma buat ujian nggak bisa ke kampus? Sedangkan untuk UKI aja, untuk ujian kompetensi apoteker aja, TO nasionalnya aja, pada ke kampus, pada luring semua. Nah, besok saya minta sama WD1 untuk ujian, karena menyelamatkan soal-soal. Kalau misalnya kalian di CBT, kalian nggak akan bisa ngapa-ngapain. Screenshot pun akan tersimpan di CBT kan, bukan di HP atau laptop kalian yang akan kalian wariskan ke juniornya. Jadi saya harus cari akal banyak-banyak supaya tidak terjadi lagi kecurangan. Ini juga bukan mata kuliah Pak Edi doang, ternyata gejalanya seperti ini. Pokoknya angkatan 2019 sekarang nilainya bagus-bagus pas UTS. Jadi bahkan Pak Adi aja yang bikin soalnya wow, katanya juga bagus-bagus nih anak-anak. Jadi semua orang curiga gitu. Kalau distribusi meratanya, kalau distribusi merata 85, 80, 90, 95, segitu nilainya, berarti something wrong with the system of your examination. Jadi ada yang sistem yang salah ketika ujian. Nah, itu yang coba kita evaluasi. Apakah bisa kalian ujian di CBT saja, terus pakai shift A dan shift B, gitu-gitulah. Saya akan pikirkan bagaimana caranya supaya saya tidak harus membuat soal tiap tahun dan tiap semester, supaya nggak bocor-bocor. Untungnya saya di UAS ternyata. Jadi saya bisa mempelajari bagaimana kelakuan anak-anak zaman now. Baiklah, yang tugas kemarin nih, siapa yang udah mengerjakan ya? Bagian, bentar. Ini tugasnya ya? Kan gampang-gampang kan ya? Metode ekivalensi udah. Latihan soal udah. Oh ya, yang apoteker itu ya? Apoteker menyiapkan 200 ml larutan isotonis timerosal. Terus dengan konsentrasi 0,2 gram per 1 liter. LISO-nya diketahui, kemudian
ditentukan berapa jumlah NaCl yang diperlukan untuk larutan tersebut isotonis. Siapa yang udah mengerjakan? Halo? Katanya udah dikerjakan. Udah, Bu. Siapa yang udah mau mengerjakan yang menjelaskan? Nggak ada ya yang mau menjelaskan. Saya tunjuk aja. Izin boleh, Bu? Siapa ya? Menjelaskan nomor 1. Ini kamu kuliah di mana nih, Anissa? Lagi di perpus Unan, Bu. Oh ya. Coba jelasin gimana dapatnya. Kamu di PPT nggak? Saya besok ngasih tugas-tugasnya di PPT aja kali ya. Jadi kalian langsung tampilkan hasilnya. Lupa kemarin. Masih belajar sistem harusnya saya ini. Ya, silakan. Tulisnya ya, Bu. Jadi pada soalnya seorang apoteker harus menyiapkan 200 ml larutan isotonis timertosal dalam air dengan berat molekul 404,84 gram per mol, konsentrasi efektif timertosal 0,2 gram per 1000 ml. LISO-nya 3,4. Kemudian ditanya itu jumlah NaCl yang dibutuhkan untuk larutan agar isotonis. Nah, di sini kita menggunakan untuk menentukan tonisitasnya dengan LISO. Nah, LISO-nya karena udah diketahui dengan rumus E sama dengan 17 dikali LISO per berat molekul dari zat. Nah, jadi tinggal masukkan ke dalam soal. Itu ada 17, LISO dari timertosal sudah diketahui 3,4, kemudian kita bagi sama BM-nya 404,84 diperoleh 0,143. Nah, di soal sebelumnya sudah diketahui kalau misalkan konsentrasi efektif timertosal itu 0,2 gram per 1000 ml. Nah, itu kita ubah dulu jadi persen B per V diperoleh 0,02% B per V. Nah, selanjutnya dari ekuivalensi NaCl yang diperoleh tadi itu kita kali dengan konsentrasi sediaan ini. Jadi 0,02% itu dikali dengan 0,143 diperoleh 2,85 kali 10 pangkat min 3%. Nah, karena kita di sini tanya NaCl jumlahnya, jadi kita kurang dengan NaCl yang isotonis itu berarti 0,9% dikurang dengan hasil yang telah diperoleh tadi, yaitu 2,85 kali 10 min 3%. Diperoleh pengurangannya 0,89%. Nah, karena di soal sediaan kita itu yang diminta 200 ml, sedangkan yang 0,89% ini baru dalam 100 ml, jadi kita perbandingan itu 0,89 per 100 sama dengan X gram per 200 ml diperoleh hasil NaCl agar isotonisnya 1,79 gram per 200 ml. Oke, betul. Paham ya? Ini kan udah dijelaskan juga sebelum UTS caranya, yang disebutkan sama temannya tadi. Jadi cari dulu ekuivalensinya berapa, pakai rumus ekuivalensi sama dengan 17 dikali LISO dibagi dengan BM-nya, dapat ekuivalensinya. Dari ekuivalensi bisa dilihat berapa si timertosal yang harus yang setara pada dosisnya. Kemudian bisa dikurangi terus kemudian dikurangi dengan jumlah NaCl yang supaya diisotonis dan dikalikan 200 ml. Lanjut, soal berikutnya. Penentuan berapa osmolaritas dari infus RL. Ringer laktat. Saya lupa nih, mestinya di PPT nih kalian nampilinnya ya. Atau untuk tugas-tugas nih minggu depan ya saya cek lagi. Gitu aja ya. Jadi yang tugas kalian ini kalian bikin PPT, terus saya bisa ngecek nih kalian tuh perhitungannya benar atau enggak. Gitu. Dibandingkan di audio kan, kadang-kadang kan di audio dengan divisualkan nggak nyampe. Sekarang kita masuk ke yang metode baru deh, metode sterilisasi, tapi nanti ada tugas. Saya banyak tugas, tapi tugasnya kan mendukung praktikum dan mendukung OSCE. Ada berapa macam-macam teknik sterilisasinya kalian ketahui? Berapa, nih siapa ya bagusnya ya? Rahmawati Elda. Berapa teknik sterilisasi yang kamu ketahui? Kan udah bikin jurnal kemarin ya?
Jurnal praktikum udah dibikin. Udah, Bu. Ada yang panas, secara Dingin. panas, dingin. Iya, Bu. Terus 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 apa lagi? Udah belajar juga kan ya di mikrobiologi? Udah kasih? sudah, Bu. Tapi kenapa mikroba itu bisa mati? Udah jelasin juga ya mestinya sama Bu Titin sama Bu Malina dan Pak Akmal ya. Kenapa misalnya dengan panas kering mikroba itu bisa mati, atau kenapa dengan panas uap suhunya lebih rendah mikroba itu juga mati. Terus selain dengan panas, dengan teknologi panas, dengan cara apa kita mensterilisasikan sediaan kita? Rasanya juga udah ada ya screening awal waktu sama Bu Adit. Apa namanya itu? Bu Adit yang awal-awal praktikum sama asistensi, responsi. Dengan cara apa lagi? Filtrasi, Bu. Dengan cara filtrasi, pakai filter apa dia? Filter yang biasa, filter apa namanya? Filter membran ya. Terus dengan cara apa lagi? Selain dengan filtrasi, kan kita teknik sterilisasi ini tidak hanya untuk sediaan kita juga kan ya, bisa juga untuk alat dan ruangan. Apalagi kalau ruangan kita apakan sterilisasinya? Sterilisasi gas, Bu. Bisa kita pakai gas. Oke, berarti udah mulai lumayan ke ini ya, kebayang apa aja yang teknik sterilisasi. Nah ini kalau misalnya kalian mau baca ada di Trisel, kayaknya ada sih di Perpus Handbook of Injectable Drug. Bisa juga kalian cek di kompendia yang kalian punya. Nah, pertama tadi udah benar tadi ya, bisa kita melakukan sterilisasi dengan panas, dengan filtrasi, dengan gas, satu lagi dengan sinar. Ada yang menggunakan sinar UV. Nah, apa sinar UV itu bisa berfungsi sebagai alat untuk sterilisasi, nanti kita lihat bagaimana caranya. Nah, pertama kita lihat sterilisasi dengan panas. Sterilisasi dengan panas ini tidak semua mikroorganisme ternyata bisa kita bunuh dengan metode sterilisasi panas. Nah, ini tergantung kemampuan energinya atau foton-foton yang dapat diabsorpsi oleh mikroorganisme. Jadi ketika sediaan kita atau wadah-wadah yang kita gunakan itu pasti ada mikrobanya. Nah, kemudian kita berikan panasnya, mau panas kering atau panas lembab, maka ketika ada panas itu kan, ingat ya, panas itu dia punya energi. Nah, energi itu diabsorpsi ya, diserap. Nah, tergantung pada kuantitasnya si energi tersebut, maka ketika energi yang besar itu diserap oleh mikroorganisme, maka mikroorganismenya jadi akan mati. Nah, ini mekanismenya. Kenapa sterilisasi panas itu bisa membunuh mikroorganisme. Nah, apa contoh mikroorganisme yang dia mikroorganisme yang tahan panas? Itu misal contohnya Clostridium botulinum sama Clostridium botulinum. Nah, bakteri ini karena dia bentuknya stasioner dalam bentuk spora. Sehingga kalau misalnya bentuk spora, kalau misalnya kalian ingat lagi pelajaran di biologi sel atau di mikrobiologi, kan bakteri ini. Nah, ketika dia dalam bentuk spora itu, dia dalam bentuk stasioner sehingga ketika kalian berikan energi apapun, dia akan mengganggu kehidupannya. Nah, selain di Clostridium botulinum juga ada Bacillus stereothermilus. Nah, ini juga spora yang tahan panas lembab. Nah, kalau misalnya panas lembab berarti kalau misalnya kita gunakan untuk validasi, misalnya nih kita punya alat autoklaf yang baru. Ketika kita punya alat yang baru kan kita harus memvalidasi apakah alat kita ini bisa atau tidak digunakan untuk mensterilisasikan sediaan atau wadah-wadah yang kita gunakan. Nah, berarti kan kita harus validasi. Nah, untuk validasi, kita harus menggunakan bakteri. Dia bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme ini. Nah, makanya ada bakteri-bakteri yang tahan panas lembab. Gunanya kalau misalnya dia hidup, berarti ada kemungkinan si autoklafnya dapat digunakan.
Nah, ini ada Bacillus subtilis, dia spora tahan panas kering, juga biasa digunakan untuk standar dari penggunaan alat-alat yang akan digunakan untuk proses sterilisasi. Nah, biasanya bakteri dalam bentuk spora ini lebih tahan panas dibandingkan bentuk vegetatifnya. Nah, ingat lagi pelajaran biologi sel itu apa itu yang vegetatif dan bentuk spora. Biasanya, ini bakteri-bakteri yang selain kita sebutkan di awal-awal tadi itu, dia akan rusak atau mati misalnya terkena panas pada suhu 52-60 derajat Celcius. Kalau misalnya kalian pernah dengan peristiwa pasteurisasi, susu dipasteurisasi, itu kan suhu tinggi tuh, tapi dia bisa membunuh sebagian mikroba. Nah, itu juga pasteurisasi juga bukan suhu yang tinggi dan dalam waktu yang tidak relatif lama, cukup 5-60 menit. Nah, bisa bakteri dalam bentuk vegetatifnya. Kalau misalnya bentuk spora, maka suhunya harus lebih tinggi. Nah, ini adalah jumlah mikroorganisme persamaan jumlah mikroorganisme yang bisa bertahan setelah pemanasan. Kalau kalian ingat pertumbuhan mikroba ini, dia adalah mengikuti logaritma atau eksponensial. Pertumbuhannya itu bukan seperti deret linear gitu ya, 1, 3, 5, tapi dia pertumbuhannya logaritmik. Makanya ketika kalian belajar mikroorganisme dulu, ada kurva kematian atau kurva pertumbuhan mikroba itu, dia kan kalian pakai apa ya? Kertas log kan ya? Kertas log. Jadi 10 pangkat berapa, makanya mikroorganisme itu hidupnya berkoloni. Karena kita menghitungnya koloninya. Nah, log dari N ini merupakan jumlah yang belum disterilisasi, setelah sterilisasi dibandingkan jumlah sebelum sterilisasi kali ketetapannya dan kali waktunya. Nah, dari sini kita bisa menentukan ada perhitungan D. Nah, ini waktu sterilisasi setiap D atau setiap jam ini yang kita gunakan untuk menghitung berapa mikroorganisme yang tersisa. Misalnya kita mempunyai mikroorganisme awal, sebelum sterilisasi mempunyai mikroorganisme 10.000 spora. Nah, waktu sterilisasi ini kita hitung setiap D jam atau setiap sekian jam. Nah, dia mengurangi 90% dari populasi mikroorganisme yang hidup. Jadi dia turun 1 log. Nah, misalnya lama pemanasannya 0, berarti kan waktunya masih awal, jumlah mikroorganismenya 10.000. Nah, ketika kita kasih 1 jam, dia akan kurang 90%. Berarti turun 1 log. Jadi dari 10.000 jadi 1.000, kemudian dari 100, 10, 1, dan sampai seterusnya. Nah, angka negatif ini bukan menunjukkan nilainya negatif, tapi kemungkinan adanya kehidupan pada mikroba tersebut. Jadi kalau misalnya udah 0, sekian, 10⁻⁻1, maka pada D jam ini, 5 jam ini, tidak ada lagi kemungkinan mikroorganismenya tersebut hidup. Nah, hasil sterilisasi dengan panas masih menyisakan kemungkinan sediaan yang tidak 100% steril. Maka itu kalian harus melakukan uji sterilitas. Uji sterilitas itu yang kalian bikin di jurnal kan macam-macam ya. Pada uji sterilitasnya, kalian boleh menggunakan media tioglikolat atau soybean kasein. Nah, secara teoritis tidak mungkin membuat sediaan steril dengan menggunakan batas statistik bahan tersediaan tersebut bila steril kemungkinan ada sediaan yang tidak steril. Tapi ketika yang 10 pangkat 6 ini, maka ada juga kemungkinan yang tidak sterilnya. Tapi ingat kalau misalnya kita uji sterilitas itu, kan kita punya batas ambangnya ya, berapa dari sekian banyak sediaan, kan ada ya batasnya, masuk atau tidak di dalam range yang kompendianya. Seperti itu. Nah, apa sih peranan waktu ketika kita melakukan pemanasan atau sterilisasi dengan panas ini? Nah, waktu ini merupakan yang digunakan untuk berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mendestruksi si spora dari mikroorganisme. Nah, di mana dia fungsinya adalah tidak linear lagi, tidak linear seperti yang tadi. Misalnya kalau misalnya kita, ini misal ya, bukan ketetapan. Misalnya kita butuh waktu 3 menit, kalau misalnya suhunya 120 derajat Celcius. Semakin lama waktu yang kita butuhkan, atau semakin kecil suhu yang kita berikan, maka waktunya akan semakin lama. Turun tuh suhunya, kalau kalian misalnya, minta oven saya nggak bisa sampai 120, Bu, saya cuma bisa oven 110. Maka waktunya jadi 30 menit.
Ini bukan waktu linear, ingat lagi ya, waktu yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme itu bukan linear, tapi dia adalah logaritmik juga. Jadi tidak bisa misalnya kalau misalnya kalian kemarin menghitung tonisitas berdasarkan rasio, kalau 3 menit dia 120, kalau 110 derajat dia sekian menit, nah kayak gitu lagi. Karena perhitungannya dia adalah semilok. Nah, angka ini juga berbeda untuk setiap mikroorganisme yang kita gunakan sebagai referensi. Kemudian ada peranan lingkungan sterilisasi. Nah, sifat yang berada dalam lingkungan proses sterilisasi berpengaruh terhadap sensitivitas bakteri yang akan atau mikroorganisme yang kita akan bunuh. Misalnya kelembapan. Nah, pada lingkungan kering, mikroorganisme ini akan lebih rusak atau sulit dimatikan dibandingkan lingkungan lembab. Misalnya pada lingkungan kering nih, kita udah pakai suhu 170 derajat Celcius, kita melakukan pemanasan 1 jam. Kita naikkan suhunya, maka waktunya lebih relatif singkat. Kita turunkan suhunya, waktunya relatif lama. Tapi kalau misalnya pada panas lembab, kita menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius, nah kita bisa hanya menggunakan waktu 15 menit ketika suhu itu telah mencapai 121 derajat Celcius ya. Jadi jangan sampai salah kaprah ketika proses panas lembab ini, kalian hitung ketika kalian masukin bahan-bahan atau alat-alat ke dalam autoclave itu udah 15 menit, jadi suhunya belum 121, berarti belum. Ketika suhunya udah sampai 121, itulah baru dihitung proses sterilisasi selama 15 menit. Nah, pada mekanisme kerjanya, pada panas kering ini, tadi kan dia menyerap ini ya, menyerap si foton, menyerap energi, berarti terjadi oksidasi si proteinnya. Kalian ingat ya, yang di tubuhnya mikroba itu sama tuh, sama dengan kita. Dia punya lemak, karbohidrat, sama protein. Nah, di antara 3 itu yang mempunyai fungsi untuk growth itu adalah untuk pertumbuhan itu adalah si proteinnya. Nah, protein ini ketika kalian berikan panas, maka dia akan teroksidasi. Nah, ketika dia teroksidasi, dia akan rusak sehingga mikrobanya akan mati. Itu ketika panas kering. Tetapi kalau panas lembab, kalian memberikan kelembapan, selain panas, kalian memberikan kelembapan sehingga terjadi koagulasi pada proteinnya. Ketika terjadi koagulasi pada protein, maka si bakteri itu atau mikroba tersebut akan mati juga. Seperti itu. Jadi mekanisme matinya mikroorganisme dengan kita melakukan sterilisasi panas kering dan panas lembab itu beda. Nah, itu kenapa nanti misalnya ditanyakan baik itu di kompre atau di ujian UAS, kenapa sih bakteri itu bisa mati ketika kita melakukan panas kering? Apa sih bedanya? Bedanya mekanisme panas kering dengan panas lembab ketika kita lakukan sterilisasi pada mikroorganisme. Itu kalian sudah harus paham. Kalau dia panas kering, kita tidak ada melakukan intervensi pada kelembapan, maka si protein itu akan teroksidasi. Maka dia akan mati ketika proses teroksidasi, mulai dari ikatan peptida segala macam yang sudah hancur, maka bakterinya akan mati, mikroorganismenya mati. Tapi kalau misalnya panas lembab, kita ada kelembapan yang bisa diserap oleh si bakteri tersebut, maka proteinnya akan mengalami koagulasi. Kalau koagulasi ini kalian angkatan 2000